antara pembentukan karakter anak ini sampai jadi musuh, lebih dominan mana kira-kira Ustaz? Antara pengaruh lingkungan sama pengaruh orang tua. Ya kan? Kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, ketemu kembali bersama kami di dalam bincang santai tentang Al-Quran. Hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu, teman saya yang luar biasa, Ustadz Ansori Arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Walafiat. Doa restunya Pak Suita. Alhamdulillah. Gitu. Gimana sekarang lagi apa kesibukan Ustadz setiap hari? Ya, sebagai salah satu bagian di Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Ilmu Al-Quran yang memang konsennya menyebarkan Al-Quran, ya berarti mengajar. Mengajar, Masya Allah. Selain mengajar, aktivitas yang lain Ustadz? Lebih banyak memang saat ini saya ikut sama LPPIG, yaitu mengembangkan Al-Quran, baik mengajar atau kadang ya kita nyampaikan melalui dakwah secara bilhal atau ya kadang di mauidhah seperti itu. Berarti kesibukannya hanya untuk dakwah dan ngurus Al-Quran Ustaz ya? Insya Allah begitu, karena kok enak dan nyaman gitu. Ustaz, kita hari ini akan berbicara tentang Al-Quran lagi, berhubungan dengan Al-Quran, tapi ada satu tema yang menarik Ustaz tentang soleh anak, soleh orang tua. Nah, ini satu pembahasan yang sangat dalam Ustaz di dalam Al-Quran. Betul, Pak Suta. Berbicara tentang anak, tentang orang tua. Jadi kesolehan anak tergantung kesolehan orang tua. Biar ini lebih spesifik Ustaz, lebih spesifik, lebih dalam, lebih kita pahami. Kira-kira definisi anak itu apa Ustaz? Kalau kita lihat dari perspektif agama kita ya, jadi anak ada diistilahkan di sana namanya walad. Walad, ya. Walad. Kalau orang tua kadang juga ibnun. Kalau walad itu anak, kalau walid itu orang tua. Nah, gitu. Jadi dari dua istilah ini bisa kita lihat adalah sosok yang terlahir dari bapak dan ibu yang secara resmi menikah. Dari adanya hubungan biologis yang diawali dengan akdun nikah, lalu ada seorang anak, itulah disebut dengan anak. Berarti bukan sekedar lahir Ustaz ya? Tidak sekedar lahir. Jadi harus ada banyak yang lahir. Misalkan golidon, ada perjanjian dulu pernikahan. Betul. Baru kalau sekedar anak ya juga anak. Kalau sekedar lahir juga anak Ustaz, tapi konotasinya berbeda Ustaz ya. Betul. Harus menikah dulu, harus sah dulu baru disebut anak, karena kita temanya tentang soleh anak tergantung soleh orang tua. Ya, jadi diawali dari akdun nikah itu sebagai tanda anak ini akan menjadi ikatan resmi atau tidak. Iya. Kalau hanya hubungan biologis itu banyak, dan bisa jadi orang yang melakukan itu pun juga terlahir seorang anak. Oh gitu. Tapi tanpa akad nikah, Pak. Iya, betul. Nah, adanya sebuah keinginan secara biologis yang nafsu keduanya muncul hubungan intim, terlahir anak. Tapi Islam tidak menganggap sebagai anak yang secara syar'i yang harus memang lebih dahulu diakadi dengan akdun nikah. Itu kalau di dalam Maqasidus Syariah namanya hifdzun nasab Ustaz ya. Iya, salah satunya untuk menjaga nasab dan keturunan. Iya Ustaz, berkembang dari itu kita udah bicara tentang itu definisi anak ya. Jadi anak itu memang lahir dari hubungan yang sah dengan akdun nikah yang telah ada syariat dan sesuai dengan syarat dan rukunnya di dalam Islam saja. Islam, betul. Berbicara tentang anak soleh tergantung solehnya orang tua. Dan di dalam Quran itu anak dibagi berapa Ustaz? Jadi kita nanti akan melihat gini Pak Suita, memang
sebuah anugerah nggih, kalau orang itu sudah nikah. Nggih. Tentu yang diharapkan adalah generasi berikutnya. Betul. Ya. Maka muncullah anak yang menjadi keinginan orang tua secara umum itu anak yang dalam perspektif agama kita disebut dengan anak soleh. Anak soleh, iya. Gitu. Tapi faktanya ada juga anak yang tidak soleh. Soleh ada ya? Oh, ada macam-macam, dan itu sudah digambarkan oleh Al-Quran. Jadi ketika macam-macamnya anak yang dicontohkan, baik itu tamsiliyah dari nabi-nabi, ada yang kita lihat Nabi Nuh itu umurnya panjang dan putra-putrinya sudah tidak banyak. Tapi ada satu yang potretnya tidak baik. Yang digambarkan di Al-Quran itu adalah Kan'an. Oh, Kan'an. Nah, itu kan. Jadi potret ini potret yang tidak baik. Betul. Tapi dari orang yang soleh. Dari orang soleh. Itu. Bahkan Nabi kan beliau itu. Betul. Nah, tetapi ada pula nanti anak yang baik. Walaupun dia terlahir dari orang yang tidak baik. Contohnya Ustaz, contoh. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, Nabi Ibrahim itu kedua orang tuanya bukan sosok yang baik. Oh, istilahnya bahkan keduanya belum Islam loh Ustaz. Belum Islam. Jadi, tapi Allah menghendaki dari kelahiran itu muncul sosok Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam gitu. Nah, ini potret yang apa namanya? Anak yang soleh. Anak yang soleh, tapi dalam perspektif itu hubungan antara orang tua dengan anak. Belum dalam macam-macamnya anak ya. Betul. Jadi hubungan orang tua dan anak itu terlahir model bervariasi. Betul. Nah, ada juga yang modelnya dari kedua orang tuanya yang tidak baik, yang tidak soleh, muncul anak yang tidak soleh juga. Oh, gitu. Ada contohnya siapa? Ya banyak itu. Jadi kalau Quran menyebut ada istilah Fir'aun, nah itu Fir'aun itu kan istilah sebuah dinasti maksudnya ya. Nah itu ada dalam sejarawan disebut sebagai Ramses, dan yang dikutip di era Nabi Musa itu Ramses II. Iya. Nah, begitu sangat biadabnya Fir'aun ini yang sampai ngaku ana rabbukumul a'la ya. Nah, itu kan biadabnya betul. Luar biasa kan. Nah, ternyata itu juga terlahir dari orang tua yang tidak soleh juga. Gitu ya. Jadi potret yang tidak baik juga itu. Jadi gambaran dari para orang-orang terdahulu termasuk Nabi sudah ada ya potret anak soleh. Tapi kalau Al-Quran anak dibagi berapa? Nah, kalau di dalam Al-Quran ada istilah-istilah yang disebut, ada yang disebut sebagai zinah, yaitu hiasan. Jadi di surat Al-Kahfi itu digambarkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak yang Allah sandingkan di situ nilai yang sangat prestisius ya, antara harta dengan anak. Itu digambarkan bahwa itu nanti ada menjadi hiasan. Nah, namanya hiasan Pak Swita. Tentu harapan yang menghias dari tadinya tidak menarik orang menjadi tertarik, yang tadinya biasa menjadi luar biasa gitu kan. Betul. Ini gambaran yang bahwa semestinya anak itu nanti membuat indah orang tua. Betul. Nah, itu disebut dengan zina gitu. Jadi ziyadahnya itu nanti akan menambah orang tuanya jadi terangkat dengan keindahan, dengan hiasan anak yang soleh solihah. Ini yang diharapkan orang tua. Diharapkan orang tua. Kenapa? Biar gitu. Diangkat derajatnya bukan hanya di dunia ya, tapi sampai sampai terakhir di akhiratnya. Ini yang pertama. Sebagai zina. Ada pola yang juga ternyata Allah sampaikan nanti sebagai fitnah. Jadi fitnah itu ujian atau cobaan. Ini peringkatnya mulai agak naik derajat orang tua kalau berhasil. Kalau nggak berhasil turun gitu. Betapa banyak orang yang kepingin punya anak, setelah punya anak dia tidak mampu mengendalikan kondisi karakteristik sang anak. Mungkin karena terlalu disanjung atau tidak bisa memperhatikan bagaimana pendidikannya. Akhirnya jadi anaknya nakal. Atau kurang perhatian lah. Atau kurang perhatian dari orang tua. Gitu. Sehingga terjadi sibuknya ya. Benar, sehingga muncul anak broken. Bapaknya ibunya sibuk, jadi bapaknya kerja ke luar kota, ibunya arisan ke mall. Gitu kan. Iya benar, kan banyak fenomena yang terjadi kadang-kadang orang tua itu sibuk dengan kepentingannya sendiri, bahkan yang lainnya, sehingga perhatian anak kurang. Sehingga anak mencari perhatian
yang lain menganggap tuh. bahwa ternyata orang tua nggak cukup bisa cuma sekedar memperhatikan, oh pokoknya belanjanya cukup, nggak cukup ya. Harus diperhatikan secara emosionalnya ya. Dia harus dekat dengan anaknya. Iya, termasuk dengan Allah ya. Tentunya, karena yang Maha Kuasa nanti yang akan menggiring, membuka hati si anak itu untuk taat kepada kedua orang tuanya. Berarti kalau anak ini soleh, terbentuk orang tuanya harus soleh juga. Semestinya begitu. Termasuk spiritualnya dan akhlaknya ya. Masya Allah. Nah, ini ujian. Jadi ya. tipikal anak yang kedua yang jadi ujian. Gitu. Ada lagi yang ketiga itu anak malah ini peringkatnya lebih tinggi lagi posisi orang tua menghadapinya. Iya. Kenapa? Karena anak sebagai aduan. Musuh. Kalau tadi ujian kan masih mending ya, bisa lolos bisa tidak. Ujian ini gitu. Musuh malah. Masya Allah. Nah, ini. Gimana fenomena di masyarakat anak jadi musuh gimana? Itu kan lahir dari orang tua dibiayai jadi musuh gimana, Ustaz? Dari awal ketika mau nikah itu harapan keduanya nanti setelah berumah tangga setahun 2 tahun harapannya ada si buah hati yang bisa menenangkan hati untuk menenangkan jiwa juga. Loh, ternyata begitu lahir jadi musuh. Tambah jadi musuh. Masya Allah. Nah tentu kalau kita lihat tadi yang ketika posisi anak sebagai ujian, mungkin yang tidak kalah hebatnya pengaruhnya itu tadi Pak Suta. Karena mungkin terlalu sibuk orang tua, nggak perhatian anaknya, kurang pendidikannya. Akhirnya anak terpengaruh lingkungan yang tidak bisa menghargai orang tua. Kita bicaraan orang tua sama lingkungan, Ustaz. Antara pembentukan karakter anak ini sampai jadi musuh, lebih dominan mana kira-kira, Ustaz? Antara pengaruh lingkungan sama pengaruh orang tua. Ya kan? Kalau di hadis Nabi yang sangat populer itu ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Jadi prinsip dasar anak terlahir itu fitrah. Fitrah secara ideologis, baik fitrah secara sosial. Ya. Jadi dia masih bersih sebetulnya. Tapi Rasul nyampaikan inna abawahuma, kedua orang tuanya itu punya pengaruh besar. Yuhawidanihi, au yunasironihi, au yumajisanihi. Kan gitu ya. Jadi berarti memang yang akan punya peran pertama membentuk karakter anak-anaknya itu orang tua. Gitu. Nah, tetapi juga tidak bisa dipungkiri, memang pengaruh luar itu juga sangat besar, gitu kan? Milieu di mana anak ini berinteraksi dengan teman-temannya itu juga punya pengaruh yang luar biasa. Berarti Ustadz ya, lingkungan sama orang tua ini harus dua hal yang harus diperhatikan betul. Betul Pak Suta. Jadi makanya kita membentuk keluarga itu tentunya tidak hanya tanda petik hanya melengkapi mencukupi materi, tapi bagaimana tentang pendidikan, spiritualitasnya. Qur'annya. Kenapa? Ini karena nanti pembentukan karakter awal itu dari rumah dulu, dari orang tuanya. Nah, maka kalau karena kita sadari ya dengan interaksi sosial dan kegiatan sekarang yang super sibuk gitu ya, orang tuanya kadang-kadang nggak pulang 1 bulan 2 bulan itu kan sekarang hal biasa. Nah, cuman masalahnya anaknya gimana? Ketika ditinggal orang tua itu, sebetulnya sekarang ini enaknya kenapa? Kan ada banyak HP yang bisa jadi komunikasi kepada anaknya untuk mengontrol gitu. Jadi tidak harus ketemu secara langsung ya. Setidaknya anak ketika sudah waktu rehat dari sekolah atau rehat dari kegiatannya dikontrol gimana kamu tadi sekolahnya. Minimal disapa itu akan menumbuhkan hubungan sosial. Berarti jauh nggak pulang itu bukan menjadi alasan. Sepenting ada kontrol, komunikasi dari orang tua sehingga orang tua ini tetap komunikasi termasuk mulai dari sosialnya, akhlaknya, spiritualnya, Qur'annya. Tentu. Nanti kan Al-Qur'an itu bagian dari pendidikan dasar ya yang memang akan membentuk karakter menjadi anak yang soleh tentunya ya itu. Jangan sampai meninggal tua belum bisa Al-Quran, Ustaz. Betul itu. Baik Ustaz, ini yang menarik dari kita jadi lingkungan sama orang tua. Baik, kemudian yang terakhir Ustaz,
Iya, ada masih lagi ada yang macam anak ini. tipikal keempat itu adalah anak sebagai qurrata a'yun, Masya Allah. penyejuk hati. Iya. Nah, ini semua berharap demikian tentunya. Betul. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu yang dikehendaki. Nah, barangkali kalau tadi topik awalnya adalah kaitan tentang masalah soleh anak, soleh orang tua, ini berarti maka menjadikan keduanya qurrata a'yun ini. Qurrata a'yun tentu berawal dari orang tua dulu. Kan waja'alna lil muttaqina imaman saja. Imaman. Jadi istilah lain itu kan harus fabda binafsi. Jadi orang tua harus memperbaiki diri dulu, terutama kalau ketika berinteraksi dengan anak, tampilkan performan yang bagus, tutur kata yang akhlak yang baik, bagus ya, akhlak yang baik. Kalau enggak nanti ditiru anaknya. Kalau gitu bapaknya kan kencing berdiri, anaknya kencing. Lari kan, gitu. Iya, Ustaz. Itulah fenomena tentangnya. Berarti Ustaz, pembahasan anak ini kan kalau dibahas panjang sekali ya, nggak ada habisnya. Berarti solehnya anak tergantung kesolehan orang tua. Maka oleh sebab itu orang tua menjadi salah satu tolak ukur kesolehan anak, dan orang tua harus membentuk kesolehannya pribadinya sendiri. Ini yang perlu kita bina, apalagi di zaman milenial dan zaman teknologi yang luar biasa. Seperti ini. Baik Ustaz, terima kasih pembahasan yang luar biasa. Sehingga semuanya kita harus berbenah sebagai orang tua, bagaimana orang tua menjadi orang yang soleh. Kesolehan itu harus nurun kepada anak kita, membentuk karakter dan kesolehan anak kita. Betul, Pak Sita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Yang telah jenengan sampaikan mudah-mudahan manfaat. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembahasan tentang masalah anak, kesolehan anak tergantung kepada kesolehan orang tuanya. Mudah-mudahan manfaat. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Tentram bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.